Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang mempopulerkan Indonesia Raya Tiga Stanza itu di tahun 2016. Nah, kemudian dilakukanlah satu bentuk event untuk mempopulerkan itu. Satu di antaranya adalah event bersepeda. Jadi beliau nanti kita kupas itu, sedikit kita kupas tentang bagaimana Syekh membangun karakter melalui lagu yang kita bahas sekarang ini, Indonesia Raya Tiga Stanza. Membangun karakter ini dalam bentuk internalisasi syair-syair yang menjadi doa tadi terus-menerus tanpa putus. Karena kami diajak untuk tahu, diajak untuk mencari tahu, akhirnya dia tidak mempersoalkan mau berapa menit, toh juga paling banter 4 menit Tiga Stanza itu. Sebangga apa saat itu, Mas Juni? Ketika dengar, terus ikut menyanyikan, bahkan sekarang hafal, saat itu sebangga apa sih akhirnya? Aduh, susah nih kalau mau ditanya begini. Artinya, kalau di dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat, itu tergetar hati. Sama persis. Maka beliau seperti dalam tanda kutip bersumpah gitu ya. Jadi, kalaupun tidak ada yang mau menyanyikan Indonesia Raya Tiga Stanza, Al-Zaitun akan terus menyanyikannya, mengumandangkannya tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Log is Files by Hana Sution. Jumpa terus, bukan jumpa lagi. Dan kali ini saya bersama dengan, wah ini sejarahnya keren banget loh. Masih muda, tapi sudah mampu ya dan akan menguak tentang sebuah doa dari bangsa Indonesia. Log is Files akan menguak Indonesia Raya 3 stanza, bukan 1 stanza. Hal ini karena kami melihat Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, concern terhadap Indonesia Raya 3 stanza. Dan kami mencoba untuk mendorong hal tersebut sehingga akhirnya juga menjadi lagu kebangsaan yang akan dikumandangkan pada saat perhelatan resmi dan kenegaraan. Bersama saya sudah ada Mas Juni. Sehat, Bos? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Sehat. Dari jauh loh. Dari jauh, ya kan? Sengaja kita ketemu mau ngobrolin tentang Indonesia Raya 3 stanza. Dan info yang saya dapat, beliau bukan hanya punya 1-2 sejarah, tapi banyak sejarah yang akan kita bahas tentang Indonesia Raya 3 stanza. Sehat ya, Mas Juni ya? Alhamdulillah, sehat. Thank you sudah ketemu, dan thank you sudah mau berbagi dengan loggers, dengan kita semua, bahwa Indonesia Raya 3 stanza itu memang harus kita dorong untuk menjadi lagu yang dikumandangkan baik perhelatan resmi dan kenegaraan. By the way, memang beberapa waktu lalu ya ada deklarasi baca pres dan bacawa pres yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, dan beliau sempat mengajak kepada audiens untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Ya, buat saya lagu Indonesia Raya 3 stanza kurang familiar, dan ternyata Mas Juni ini sangat familiar dengan Indonesia Raya 3 stanza dan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Betul ya? Betul. Kalau boleh tahu, hafal berarti ya dengan Indonesia Raya 3 stanza ya? Alhamdulillah. Dari stanza 1, stanza 2, stanza 3. Iya. Dan itu begitu hikmatnya. Iya. Kenapa menurut Mas Juni kok begitu hikmat tuh Indonesia Raya 3 stanza, dan bahasanya dikumandangkan lagi, bukan dinyanyikan? Silakan. Baik, jadi
pembahasan kita hari ini, obrolan kita hari ini berkaitan dengan Indonesia Raya Tiga Stanza. Ya. Saya memiliki satu pengalaman hidup di diri saya tentang Indonesia Raya Tiga Stanza itu melalui atau diperkenalkan oleh Syekh Panji Gumilang. Oke. Jadi waktu itu Az-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang mempopulerkan Indonesia Raya Tiga Stanza itu di tahun 2016. 2016, Ya. saya 7 tahun lalu ya. Ya, mulai 2016. Ya. Nah, kemudian dilakukanlah satu bentuk event untuk mempopulerkan itu. Satu di antaranya adalah event bersepeda, kegiatan bersepeda. Sebegitu pedulinya ya? Ya, begitu konsernya Syekh Panji Gumilang. Mempromosikan lagu itu melalui event bersepeda. Jadi melalui ASA ya, Asosiasi Sepeda Sport Az-Zaitun. Saya alhamdulillah termasuk di dalam bagian sejarah itu. Jadi selama 24 hari berkeliling di Pulau Jawa ini. Dari Anyar ke Panarukan, pergi pulang. Menempuh jarak tidak kurang dari 2.727 km. That's why tadi sebut alumni 2727. Iya, betul. Nah, selama perjalanan itu ada beberapa agenda yang dijadikan visi misi bersepeda oleh Syekh Panji Gumilang ini adalah yang pertama, yakni mengenang bagaimana jalan Dendels itu dibuat. Berapa banyak mujahid-mujahid yang harus dikorbankan untuk membangun jalan Dendels itu. Jadi sambil bersepeda, kami diajak untuk berdoa. Jadi mendoakan pejuang-pejuang mujahid-mujahid yang telah membangun jalan yang bermanfaat hingga sekarang. Kemudian yang kedua, mengangkat satu tema Petani Kaya Negara Jaya. Petani Kaya Negara Jaya. Ya, ini yang dikumandangkan juga oleh Syekh Panji Gumilang, bagaimana kita mensejahterakan petani sehingga itu akan mengkayakan negara melalui pertanian. Nah, yang ketiga inilah sosialisasi atau satu bentuk promosi kembali tentang Indonesia Raya Tiga Stanza. Nah, ini diawali dari ketika latihan rutin persiapan tur sepeda itu ada sekitar kurang lebih 2 bulan. Kami bersepeda bersama dengan Syekh Panji Gumilang, berlatih setiap hari tidak kurang dari 40 kilo, kemudian ditingkatkan intensitasnya pagi 40 kilo, sore 40 kilo, dan sebelum acara dimulakan, kami mengumandangkan Indonesia Raya Tiga Stanza. Bisa dibayangkan 2 bulan full berlatih, tiap pagi mengumandangkan itu, mau tidak mau ya hafal. Nah, itu pun dengan sedikit dorongan dari Syekh ketika melihat ada peserta yang masih pakai contekan. Ada yang bawa kertas, pakai HP. Kemudian diberikan challenge oleh Syekh. Besok kalau masih ada lagi yang membawa catatan itu, tidak usah ikut latihan. Maka menjadi dorongan untuk besok harinya sudah hafal semua. 2727 berapa orang waktu itu? Akhirnya berapa orang? 405 orang. Pesepeda, iya. Jadi pesepeda. Syekh memimpin di depan, diikuti 405 pesepeda dalam 36 grup. Saya waktu itu ada di grup 9. Nah, itu belum krunya ya. Ya. Kru itu bisa 100-an orang lebih untuk laundry, mobil laundrynya, kemudian mobil air minum, kemudian mobil kitchen berjalan, dan lain sebagainya. Ya, artinya sudah dipersiapkan ya 2727 itu ya dari Anyer sampai Panarukan dan PP ya. Biasanya kalau ada event sepeda Jawa Bali, misalnya dari Jakarta ke Bali bersepeda, tapi pulangnya naik pesawat kan? Naik pesawat. Ini tidak, betul-betul full keliling. Dari Az-Zaitun, terus kembali ke Zaitun, terus bersepeda. Selain yang 3 tadi, tujuan ASA atau yang terakhir
mensosialisasikan Indonesia Raya 3 stanza. Apalagi yang selalu disampaikan oleh Profesor Panji Gumilang tentang Indonesia Raya 3 stanza? Jadi Indonesia Raya 3 stanza ini adalah doa terbaik untuk bangsa Indonesia yang dilupakan. Maka beliau seperti dalam tanda kutip bersumpah gitu ya. Jadi kalaupun tidak ada yang mau menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza, Al-Zaitun akan terus menyanyikannya, mengumandangkannya tanpa henti. Dan ini kan dalam perjalanan 24 hari bersepeda tadi, setiap hari kami ada titik istirahatnya kan, etape. Jadi ketika masuk ke tempat istirahat, begitu tiba, mengumandangkan Indonesia Raya 3 stanza di penginapan. Paginya, subuh, berangkat, mengumandangkan lagi Indonesia Raya 3 stanza. Terus begitu, dan pada setiap etape, akhir etape kami sampai di penginapan itu, banyak orang berkumpul di situ. Bahkan terkadang ada pejabat yang menyambut, wali kota. Di setiap kota bupati, ya? Iya, wali kota, bupati, kemudian dari pejabat militer, kepolisian, dan mereka dengar itu. Iya, untuk diri Anda sendiri ketika hafal, tahu di setiap stanza itu mengandung sebuah doa, kepada diri sendiri itu apa keinginan yang dibenahi saat itu? Setelah tahu, oh artinya adalah doa. Mungkin perlu bagi loggers untuk setelah ini searching ya. Indonesia Raya 3 stanza itu bagaimana syair per syairnya, kata per katanya, yang dimaksud di situ isinya doa itu apa, supaya paham persis. Karena kalau dari di stanza satunya, marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Yes. Itu mengkait ke Pancasila sila ketiga. Ada satu seruan untuk bersatu. Kemudian yang kedua, stansa duanya, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Sudahkah Indonesia bahagia hari ini? Ketika masih ada satu golongan memperkusi golongan yang lain, ketika ada satu golongan mengkriminalisasi golongan yang lain, mana bisa bahagia? Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Mari kita bersama mendoa, itu kan satu bentuk ucapan yang kemudian itu direalisir. Ya. Bagaimana supaya kita ini bisa bahagia? Kenapa masih terjadi perselisihan antar golongan? Mungkin bahagia melihat orang lain tidak bahagia. Masih begitu prosesnya mungkin. SMS. Oke. Ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bukan seperti itu. Untung sekarang namanya WhatsApp, bukan SMS. Maksudnya udah diganti. Ya WhatsApp kan SMS. Sekarang udah WhatsApp gitu loh, bukan SMS lagi. Harusnya udah diubah dong gitu kan. Sesuai dengan doa Indonesia bahagia. Oke. Nah, terus yang ketiga, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Gimana mau abadi kalau cakar-cakaran? Nah, kalau sudah menyadari semua itu dengan menginternalisasi Indonesia Raya 3 stanza itu, tidak akan ada lagi daerah yang ingin berpisah dari Indonesia. Abadi kan. Dari Sabang sampai dari Merauke sampai ke Sabang, ya begitu adanya. Tidak ada yang ingin merdeka. Tidak abadi namanya kan. Mereteli satu-satu kan tidak abadi. Dan banyak lagi dalam item-item syair itu yang itu menjadi satu bentuk pembangunan karakter. Maka yang dilakukan Syekh Al-Zaitun ini membangun karakter melalui lagu. Itu yang jarang orang lakukan. Jadi beliau nanti kita kupas itu, sedikit kita kupas tentang bagaimana Syekh membangun karakter melalui lagu. Yang kita bahas sekarang ini, Indonesia Raya 3 stanza. Nah, membangun karakter ini dalam bentuk internalisasi syair-syair yang menjadi doa tadi terus-menerus, tanpa putus. Contohnya 27-27 itu ya? Iya. Selama berapa? 2 bulan ya? 24 hari. 24 hari. Iya. Di momen apa ketika Indonesia Raya 3 stanza itu dikumandangkan yang paling berkesan lah menurut Mas Juni? Di tempat atau di mana? Waktu itu sempat di gedung DPR ya? Iya, di MPR. Disambut oleh? Oleh Ketua MPR. Bapak Zulhas. Iya. Saat itu. Oh, gimana respons beliau? Bagus. Artinya beliau melihat ini sebagai satu hal yang perlu untuk diperkenalkan kembali kepada masyarakat Indonesia. Ya. Ketika
Ketua MPR ya saat itu ya, Zulhas ya. Terus responsnya baik. Berarti artinya Pak Panji Gumilang atau Prof Panji Gumilang itu sudah berhasil untuk mensosialisasikan itu. Berhasil tidaknya ini dilihat melalui efek dari lagu itu, bukan hafalnya saja tentunya kan. Oke. Dan ini satu perjalanan panjang, satu proses panjang. Oke. Tapi paling tidak dengan memahami kembali Indonesia Raya Tiga Stanza itu menjadi satu modal dasar untuk menjadi nilai-nilai yang masuk kepada setiap jiwa-jiwa warga Indonesia. 2727 ada sequelnya rencananya? Awal dulu ada ke Sumatera ya, ke Sumatera, namun masih berproses ini, masih belum dilaksanakan lagi. Indonesia Raya Tiga Stanza yang akhirnya juga digunakan dalam sebuah deklarasi baca pres Ganjar dan Mahfud. Saat itu Megawati Ketua Umum PD Perjuangan ikut ya mengajak. Kira-kira apa sih? Pernah ngerasain nggak apa yang dirasain saat itu ketika audiens di situ tuh bedanya apa dengan 2727 saat itu? Ada nggak yang kurang saat itu? Beda antara peserta 2727 dalam mengumandangkan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza dan audiens saat itu di deklarasi baca pres. Itu tidak bisa kita komparasi ya. Artinya memang momen dan timingnya yang berbeda. Namun yang jelas ini satu hal yang saya ingat dari karakter Syekh Panji Gumilang ini. Oke. Beliau tidak akan mengajak sesuatu sebelum beliau sendiri yang menjalankan. Kalau beliau menghendaki, ayo Indonesia Raya Tiga Stanza kita kumandangkan kembali, beliau sudah hafal lebih dulu. Tidak mengajak sambil belum hafal. Tidak mungkin tuh beliau lakukan seperti itu. Jadi beliau sudah hafal terlebih dahulu, baru kemudian mengajak, ayo kita kumandangkan kembali Indonesia Raya Tiga Stanza. Ini doa terbaik bangsa Indonesia yang sekian lama dilupakan. Tidak bisa di-compare. Oke. Artinya berarti ada prolog saat itu dan yang kemarin terjadi itu bisa jadi terinspirasi kali ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh 2727 ASA. Ya. Asosiasi Sepeda Sport Al Zaitun. Atau Sepeda Sehat Al Zaitun. Sepeda Sehat Al Zaitun. Nah, ASA kan berarti kegiatannya berarti hampir udah nggak ada lagi ya? Terakhir itu tahun 2017. Akhir ya. Nah, apa momen yang dilakukan oleh Prof Panji Gumilang atau ASA sendiri ketika masih mensosialisasikan Indonesia Raya Tiga Stanza? Dalam momen-momen apa gitu? Oh, ketika bersilaturahim dengan penyambut. Entah itu kan setelah rehat, kemudian kami turun dari sepeda berbaris, memandangkan Indonesia Raya Tiga Stanza, kemudian makan di saat siang. Nah itu bareng dengan bersamaan dengan tamu-tamu yang menyambut. Nah di situ saya selesai makan bercengkerama dengan ada tamu-tamu penyambut itu dari Pemda, kemudian dari Kodim setempat, Polres setempat. Disitulah beliau sampaikan itu. Untuk apa Indonesia Raya Tiga Stanza ini dikumandangkan selama perjalanan ASA? Aparat-aparat kepolisian, TNI, yang harusnya identik dengan Indonesia Raya loh. Dan saat itu Prof Panji Gumilang yang mensosialisasikan itu, menyampaikan. Dan itu bukan bagaimana responsnya mereka? Beragam, sangat beragam. Jadi ada yang memang belum paham, tidak paham ini Indonesia Raya itu ada tiga stanza. Dan saat itu baru diperdengarkan. Nah, kemudian ada sedikit cerita menarik, tapi tidak terjadi di ASA. Selain di ASA,
Syekh itu juga terbiasa ketika ada tamu yang bersilaturahim ke Al-Zaitun, diterima oleh Syekh, diajak oleh Syekh untuk berkeliling, kemudian ditunjukkan ada 3 papan yang di situ tertulis Indonesia Raya stansa 1, stansa 2, stansa 3. Saya jelaskan satu persatu. Ini menarik dalam pengertian tanda kutip ya. Oke. Ada satu tamu itu perwira tinggi, bintang 3. Oh ya? Iya, itu bertanya kepada Syekh, Syekh, stansa 2 dan 3 itu ciptaan saya. Bagus itu, Syekh. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi ini menunjukkan bagaimana literasi, ya, literasi yang dibangun oleh media pendidikan Indonesia, bahkan pendidikan militer sekalipun, belum menyinggung tentang Indonesia Raya itu ada 3 stansa. Setingkat perwira tinggi saja baru paham ketika berkunjung di Al-Zaitun dan dipaparkan oleh Syekh Al-Zaitun. Dan itu dibilang karangan Prof. Panji Gumilang. Iya. Loggers, ini sebuah cerita yang harusnya kita semua itu tidak mendengar ungkapan oh ini, padahal Indonesia Raya 3 stansa itu sudah diciptakan oleh W.R. Supratman, tidak berubah. Hanya yang kita tahu memang Indonesia Raya itu 1 stansa, seperti itu ya. Yeah. Nah, untuk Mas Joni sendiri, ketika saat itu ya, saat latihan dan lain-lain, saat dikumandangkan dan harus hafal dan lain-lain, dikumandangkan lagu tersebut, sama nggak halnya dengan yang tadi disampaikan oleh perwira bintang 3 tadi? Ini karangan Syekh ya? Syekh ini kapan atau apa gitu nggak? Kalau sampai ke karangan saya sih enggak. Enggak ya? Itu kan asumsinya Mas Juni kan sipil gitu kan, beliau itu kan aparat gitu loh. Kalau yang saya kan pernah dengar bahwa Indonesia Raya memang 3 stansa. Oke. Tapi belum kenal bunyinya seperti apa, isinya seperti apa, stansa 2 dan 3-nya itu. Baru betul-betul paham, ngeh ketika ikut asa. Langsung terima? Apa mungkin saat itu audiens Syekh atau Pak Panji kelamaan kayaknya 3 stanza, 1 stanza aja kayaknya berapa menit gitu kan? Oh enggak. Tidak terfikir itu, karena memang kami diajak untuk ayo pelajari, pahami apa isinya. Karena kami diajak untuk tahu, diajak untuk mencari tahu, akhirnya ya tidak mempersoalkan mau berapa menit. Toh juga paling banter 4 menit 3 stansa itu. Sebangga apa saat itu, Mas Juni? Ketika dengar, terus ikut menyanyikan, bahkan sekarang hafal, saat itu sebangga apa sih akhirnya? Aduh, susah nih kalau mau ditanya begini. Artinya, kalau di dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat, itu tergetar hati. Sama persis. Nyesel baru tahu. Ternyata sangat indah. Jadi itu ibarat impian tentang surga. Indonesia yang bahagia. Indonesia yang abadi, yang semuanya selamat. Itu kan surga. Impian kita semua. Indonesia yang berseru kepada satu tujuan. Indonesia Raya, Indonesia Be Strong. Iya. Baru tahun 2016 ya. Dan baru segelintir orang. 405 orang. 5, tapi itu hanya asa. Kalau di Al-Zaitunnya sendiri, semua aktivitas sudah.
Santri mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini. PAUD? PAUD. Kemudian madrasah ibtidaiyah, sekolah dasarnya, menengahnya sanawiyah aliyah, kemudian ada PKBM, pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat ya, PKBM, kelas dewasa, kalau istilahnya ada paket A, paket B, paket C itu. Sampai ke mahasiswa, sebelum memulakan pembelajaran, semuanya mengumandangkan Indonesia Raya 3 stanza. Bukan mendengar musiknya. Oh, nggak pakai musik? Enggak. Menyanyikan? Menyanyi, mengumandangkan. No intro? No intro. Instrumen? Tidak ada. Pernah menanyakan ke Prof. Panji nggak, kenapa sih nggak dengan musiknya gitu? Oke, kita nyanyi atau mengumandangkan, tapi ada musiknya juga gitu. Pernah nggak ada pertanyaan seperti itu? Oh, kalau itu kan, kalau ada musik dan ada syair yang dilakukan, dikumandangkan, itu bagus kan? Artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam otak kita. Kalau hanya mendengar musik, hanya telinga yang dengar. Walaupun itu diulang 3 kali, tidak akan pernah tahu. Musik itu, instrumen Indonesia Raya itu diulang 3 kali, bukan bermakna itu menjadi Indonesia Raya 3 stanza. Karena musiknya sama, tidak akan pernah memahami isinya kalau hanya sekedar musik. Berarti artinya memang Prof. Panji Gumilang itu mengajak ya, mengajak untuk tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga ikut menyanyikan, mengumandangkan, yang di dalamnya ada doa-doa itu. Betul, bahkan bukan hanya siswa, tapi juga petani. Oh, sampai keluar lingkungan. Iya. Jadi petani itu saya membuat satu paguyuban, satu perkumpulan yang disebut P3KPI. Paguyuban atau perkumpulan petani penyangga ketahanan pangan Indonesia. Yang terdiri dari petani lingkungan Al-Zaitun yang bekerja sama menggarap lahan Al-Zaitun. Itu pun diajak untuk ayo pahami Indonesia Raya 3 stanza, petani. Dan mereka mau. Dan mereka akhirnya jadi paham. Saya ambil petani tadi karena petani kaya, negara jaya. Sehingga melalui media lagu Indonesia Raya 3 stanza itulah masuk ke petani. Betul. Lebih kurang seperti itu ya. Jadi yang tergabung itu ketika mau melakukan pekerjaan atau apa? P3 KPI tadi? P3 KPI itu ketika ada event-event besar di Al-Zaitun, mereka diundang. Dan setiap pembukaan itu kan pasti mengumandangkan Indonesia Raya 3 stanza. Kemudian ketika ada perbaikan pembaruan kontrak kerja. Sebelum tanda tangan sebagai ininya, tesnya. Bukan tes, tapi sebagai pembuka. Sebagai pembuka, oke. Doa pembuka sebelum tekan kontrak, Indonesia Raya 3 stanza. Seperti itu. Jadi nggak ada ruang ya, nggak ada ruang untuk kita atau siapapun itu tidak berdoa tentang Indonesia. Betul? Betul. Tidak ada ruang. Kalau saya simak obrolan dari Mas Juni ini, obrolan kita ini tidak memberikan ruang. Tidak memberikan tempat doa negatif kepada Indonesia. Ada lagi satu yang menarik. Banyak juga nggak apa-apa. Jadi Syekh Panji Gumilang ini mengajak kepada Sivitas dan keluarga besar Al-Zaitun ketika melakukan hajatan, pernikahan, kumandangkan Indonesia Raya 3 stanza sebelum akad nikah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Syekh Panji ketika menikahkan putri beliau yang terakhir. Maksudnya gimana? Tamu diajak memandangkan Indonesia Raya 3 stanza. Walaupun cuma doang. Wow, ini amazing banget. Serius. Jadi nikahan. Semua mempelai putri, mempelai laki-laki, pria, kemudian wali-walinya
seluruh undangannya hadir berdiri, menyanyikan Indonesia, mengumandangkan Indonesia Raya Tiga Stanza kan harus berdiri. Sikap hormat. Kenapa? Pernah dalam satu diskusi saya mendengar penjelasan Syekh. Kenapa dalam hajatan? Karena rumah tangga miniatur negara. Di situ siapapun warga negara itu hidup lahir di tumpah darah Indonesia, mencari rezekinya dari tanah air Indonesia, makan dan minumnya juga, tidur juga di situ. Hayatilah Indonesia itu dengan Indonesia Raya Tiga Stanza. Ketika membangun rumah tangga, apa motivasinya? Membangun negara. Sesuai dengan apa yang tertera dalam Indonesia Raya Tiga Stanza itu tadi. Dan itu satu ide yang betul-betul original dari Syekh ya. Tidak ada satupun orang yang berpikir itu kan. Walaupun saya kira itu bukan sekedar ide saja, tetapi memang Prof. Panji Gumilang ingin mengkondisikan tadi bahwa ketika pernikahan itu dua gender yang beda, mungkin latar belakang yang beda, dipastikan punya tujuan yang sama. Iya. Ya. Di antaranya tadi, ya kalau keluarganya bahagia maka Indonesia akan bahagia. Tapi dahsyat loh, mampu berpikir bahwa dimulakan dari sebuah ikatan pernikahan. Benar-benar doa dan sebuah konsep sakral hadir di situ. Tapi nggak sampai naikin bendera kan? Kan bukan upacara bendera. Oke. Itu biasanya dilakukan diatur caranya itu atau di rundown-nya itu sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah. Iya. Sebelum doa juga. Iya. Sebagai pembukaan seremoni semua rangkaian dimulakan Indonesia Raya Tiga Stanza. Dan itu satu strategi yang luar biasa. Kenapa? Karena yang hadir dalam momen hajat pernikahan itu kan banyak. Ada anak-anak, ada remaja, orang tua. Ya. Sosialisasi yang bagus, ya, strategi yang bagus. Masuknya pas ya. Semua unsur keluarga ada di situ. Bahkan mungkin undangan bisa dipastikan pejabat, penghulunya juga. Berarti bahkan pernah tadi nyambung ke perwira tinggi itu ada disertai komandan Kodim. Komandan Kodim itu berpikir, ini bagus dipajang di markas-markas Kodim seluruh Indonesia. Wow. Tapi apalah daya saya. Ada misal beliau itu jadi Panglima TNI, dijalankan pasti itu. Atau jangan-jangan perwira itu sudah menjalankan itu ya. Jadi memang anti mainstream gitu loh. Ya karena mungkin perwira itu melihat bahwa ya ini sesuatu yang bukan baru ya kan. Sudah ada dan sejarah, tapi kan juga ini harus dilakukan, apalagi militer. Itu saya mengutip di salah satu jurnal bahwa Kemendikbud itu lewat menterinya Muhadjir Effendi juga sebenarnya sudah mewajibkan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza di antara 2017 sampai 2018. Apakah itu memang terinspirasi oleh Al Zaitun atau enggak ya? Saya juga nggak tahu, karena memang ada beberapa sekolah infonya yang sudah melakukan hal itu. Tapi itu kan hanya sepekan sekali, seminggu sekali, pada saat hari Senin aja. Kalau di Ponpes Al Zaitun setiap hari, setiap melakukan kegiatan.
Kalau event-event yang entertain, Iya, olahraga sama. tetap Tetap sama. sama. Seni, budaya, olahraga sama. Semua event, semua kegiatan diawali dengan doa Indonesia Raya Tiga Stanza. Mas Joni ngelihatnya berarti Prof. Panji Gumilang itu sosok yang gimana sih? Aneh nggak sih gitu loh. Sementara dipersekusi, dikriminalisasi. Terus ternyata Indonesia Raya Tiga Stanza, Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan, ya mungkin terinspirasi dari kegiatan tersebut. Alhamdulillah, artinya di sini yang diperjuangkan oleh Syekh ini sudah ada sedikit gayung bersambut, titik-titik gayung bersambutnya kan sudah mulai ini. Oke. Alhamdulillah, perlu kita Apalagi syukuri. partai terbesar di Iya. Indonesia ya kan. Iya. Mudah-mudahan. Yang jelas-jelas notabene Bung Karno ada di situ. Ya, betul. Oke. Sosok apa? Sosok seperti apa atau terkesan bagaimana sih? Kan tadi Mas Windy bilang ketika mengumandangkan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza harus sikap sempurna. Dan saat itu melihat Prof. Panji Gumilang seorang kiai pesantren mengajak mengumandangkan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza terus dengan sikap sempurna. Saat itu ngelihatnya gimana? Yaitu berbicara tentang keteladanan ya. Oke. Keteladanan seorang pemimpin. Jadi kami melihat sosok Syekh ini ya betul-betul all out dalam memimpin itu. Tidak bisa memimpin hanya sekedar memerintah. Tapi memimpin itu adalah memberikan teladan. Contoh. Memimpin tanpa contoh itu nol. Maka kalau tadi pernah ada keputusan menteri ya, Ya, betul. Kemendikbud. Kemendikbud, Ya, oke. kemudian Menteri Muhadzir. memerintahkan untuk mengumandangkan Indonesia Raya Tiga Stanza di sekolah-sekolah. Kenapa tidak berjalan? Karena tidak ada contoh, Oke. hanya perintah. Kementerian sendiri menjalankan tidak di kantornya. Oke. Akan lebih bagus kalau itu dimulakan dari bukan keputusan menteri, tapi keputusan presiden. Jadi aturannya. Jadi aturan. Walaupun itu tapi nanti kita cari deh. Walaupun sepertinya sih sudah jadi sebuah aturan. Cuma satu stanza. Ya, karena memang di situ belum ada ketentuan harus 3 stanza. Itu kan ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang mengatur tentang bahasa, bendera, Ya. kemudian lambang kenegaraan dan lagu kebangsaan. Oke. Tapi boleh, tidak dilarang. Tidak ada diktum di situ yang harus 1 stanza, tidak. Ya. Saya pernah dengar cerita sih. Jadi temen kebetulan ikut pelatihan lah. Ya, pelatihan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Terus saat itu ditanyakan kenapa nggak Indonesia Raya 3 stanza. Alasannya cuma satu, belum dicontohkan. Mungkin benar juga ya. Mungkin benar juga. Jadi ini harus disosialisasikan dan dicontohkan. Harusnya dimulakan dari istana dulu ya. Iya. Mungkin kenapa enggak 2024 Pak Presiden Jokowi dengan salam hormat, kenapa enggak dilakukan di IKN nanti 2024 dimulakan, dikumandangkan Indonesia Raya 3 stanza ya. Iya. Dengan ibu kota yang baru, terus dimulakan Indonesia Raya 3 stanza yang di situ tersimpan doa-doa dari para pendahulu kita. Iya. Oke. Nah, ketika sudah hafal nih, terus ngeliat nonton gitu, ya di Istana Negara lah, 17 Agustus hanya satu stanza. Terus 2727 Prof. Panji Gumilang juga sudah mensosialisasikan.
Apa yang kurang kira-kira? Kok belum sampai kepada pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945 ini? Menurut Mas Juni? Kalau saya mengutip dari saya juga, semua ini adalah bertolak dari kemauan. Mau tidak? Itu saja. Okay. Maka tadi kalaupun tidak ada lagi yang mau mengumandangkan Indonesia Raya tiga Stangsa, Al-Zaitun akan terus mengumandangkan sampai kapanpun. Jadi kan kemauan. Pemegang kebijakan, kenapa tidak bisa itu digulirkan untuk dikumandangkan terus? Mau tidak? Persoalannya di situ, di kemauan itu. Ya. Dan artinya 3 stanza ini, ya lagi-lagi bukan buatan Prof. Panji kan? Bukan. Memang ada kan? Memang dari awal W.R. Supratman. Ya. Dan itu memang sudah dicontohkan kan ya? Ya, itu dikumandangkan ketika Sumpah Pemuda. Oke. Terakhir, Mas Juni, saya kepingin tahu ketika sebuah kebanggaan disertai dengan kecintaan seorang Prof. Panji Gumilang, yang notabene itu beliau adalah pemimpin Ponpes terhadap lagu Indonesia Raya 3 Stanza, apa kesan tersirat dan tersurat yang ingin disampaikan oleh Prof. Panji Gumilang? Silakan. Jadi yang saya tangkap adalah saya ini ingin membangun karakter melalui lagu. Tadi Indonesia Raya 3 Stanza sudah ada, tinggal dipromosikan kembali, diaktifkan kembali, dihidupkan, digaungkan, dikumandangkan kembali itu Indonesia Raya 3 Stanza. Ada satu hal yang pernah disampaikan saya ini peneliti. Beliau meneliti apapun, termasuk bagaimana membangun karakter dengan lagu itu beliau teliti. Dengan satu bukti, tahun 2023, lulusan yang terakhir kemarin, lulusan Madrasah Aliyah. Oke. Jadi ada acara pembekalan. Saya yang memberikan pembekalan terakhir atau penggulungan istilahnya. Yang di situ sekaligus saya ingin meneliti apa kira-kira efek dengan setiap hari santri mengumandangkan Indonesia Raya 3 Stanza ini. Ya, ini dengan beliau menyampaikan kepada para santri keadaan Indonesia saat ini. Kalian paham tidak berapa hutang bangsa Indonesia? Disampaikan oleh saya. 10.000 triliun. Kemudian dilontarkan satu pertanyaan kepada para santri itu. Siapa yang harus mengembalikan? Siapa yang harus membayar hutang itu? Tidak diduga, semua santri, tidak ada briefing ini ya. Sebelum acara tidak ada briefing, tidak pernah ada pembelajaran seperti itu. Serta mereka menjawab, saya sanggup membayar hutang Indonesia. Saya, jadi kami, jadi kita. Dan ini saya sampaikan. Selesai acara, kemudian beberapa hari kemudian ada zikir Jumat, sampaikan oleh beliau. Saya meneliti, ternyata itu hasilnya. Jadi dari hal yang sudah saya teliti itu, kalau ini diangkat, dijadikan pergerakan untuk Indonesia, 3 tahun, paling tidak 4 tahun, nyanyikan semua lini masyarakat. Kumandangkan Indonesia Raya 3 Stanza. Karena itu internalisasi nilai-nilai. Maka kalau awal-awal ada istilah revolusi mental, ya ini yang dilakukan saya ini revolusi mental. Oke. Seperti itu. Dan saya itu tidak sekedar lagu Indonesia Raya 3 Stanza. Jadi apapun beliau membangun karakter melalui lagu. Kenal lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut kan? Iya, betul. Nenek moyangku orang pelaut. Ya. Kemudian apa? Kata saya kepada para santri, apa iya cuman kalian bangga kepada nenek moyangmu yang pelaut? Kalian sendiri bagaimana? Akhirnya diajaklah membuat kapal. Supaya kebanggaan kita terhadap nenek moyang itu ya kebanggaan diri kita, kebanggaan Indonesia Raya ini. Jangan cuma nenek moyang yang bisa jadi pelaut. Itu setelah internalisasi lagu itu,
baru kemudian diajak kepada praktek-prakteknya seperti ini melalui lagu juga. Dan sebelum beliau membuat proyek Samudra Kencana, pelabuhan Samudra Biru, pelabuhan Samudra Biru, kemudian membuat kapal, itu beliau sudah menyiapkan lagunya terlebih dahulu, lagu Keroncong. Pelabuhan Samudra Biru dan lagu Keroncong, Langgam Keroncong Samudra Biru. Itu ciptaan beliau. Jadi sudah disiapkan lagunya sebagai satu landasan untuk ayo kita realisasikan lagu itu. Wow. Itu membangun mental, membangun karakter itu seperti itu. Oke. Dan sekarang kita tengok di KBBI. Apa itu lagu? Ya. Menurut KBBI, lagu itu adalah satu, ragam suara yang berirama. Kemudian dua, nyanyian. Oke. Tiga, ragam nyanyi, ada musik, gamelan, dan sebagainya. Oke. Yang keempat, tingkah laku. Cara, laga. Maka kalau orang Betawi bilang, jangan belagu ente ya. Gaya lu. Gaya lu, Iya, laga iya. lu, lagu lu. Lagu lu. Oh, oke. Jadi lagu, terus kalau diinternalisasi itu bisa menjadi sikap. Bisa menjadi tingkah laku. Oke. Kenapa? Karena itu kan ditanam dalam bawah sadar kita. Iya. Yang kemudian akan terus Jadi kebiasaan. bergerak jadi kebiasaan. Ada Biasakan buktinya kan, kebenaran. banyak buktinya. Contohnya begini. Bukti bahwa lagu itu membuat perilaku. Contoh lagu rock. Rock identik dengan apa? Ya. Rambut gondrong. Ya. Keperilaku kan? Ya. Tato, jaket kulit. Ya. Yang tentu saja beda dengan lagu keroncong, Ya. lagu pop, Ya. lagu jazz. Masing-masing membangun perilaku, identitas. Oke. Oke. Maka sama lagu kebangsaan itu adalah cara membangun identitas satu bangsa. Identitas nasional satu bangsa, satu negara. Yang itu kemudian menjadi perilaku. Kalau paham betul Indonesia Raya Tiga Senaris itu adalah sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Kalau sudah sadar hati, sadar budi, mana ada korupsi? Mana ada polisi nembak polisi? Nggak akan ada. Jadi itulah yang dilakukan oleh Profesor Panji Gumilang. Kenapa melalui lagu? Karena lagu akan menjadikan tadi laga, tingkah laku, Kebiasaan. kebiasaan, Pola hidup. pola hidup. Contoh lain, di dalam lagu itu terkandung doa. Mungkin pernah dengar penyanyi-penyanyi tahun-tahun 80-an yang sering menyanyikan tentang perceraian, perpisahan. Kehidupan nyata bagaimana? Iya, gelas-gelas kaca. Pulangkan saja Ya, ke rumah orang tua. Itu dua orang loh dia. Lah, Dua orang, Nia dan Yati. Dua orang itu. Oke. Iya juga sih. iya. Itu bukti bahwa lagu kalau itu ditanamkan terus-menerus, didengungkan terus-menerus, dikumandangkan terus-menerus akan menjadi perilaku. Kenapa? Bahkan sampai bayi pun di dalam rahim ada satu penelitian perdengarkan sesuatu. Ya. Ada yang ayat suci, ada yang lagu jazz, lagu yang tenang-tenang. Nah, kenapa saya memilih formatnya keroncong? Mungkin keroncong ini kan lebih tenang, cool ya. Lebih tenang. Kemudian artikulasi pesannya disampaikan lebih jelas daripada genre musik yang lain. Nggak mungkin pakai lagu rock kan? Betul. Dan identity Indonesia. Identity Indonesia. Ya. Oke. Thank you, Mas Juni. Keren banget ya. Akhirnya saya jadi tahu kenapa ada laki-laki yang suka lagu melo, ya kan? Ternyata memang dia melo. Kenapa laki-laki suka lagu rock?
karena memang temperamen dan itu semua sesuai dengan KBBI, tingkah laku, perilaku, kebiasaan dan lain-lain. Anyway, loggers, hampir 1 jam obrolan dengan alumni 2727 ASA antara Anyer dan Panarukan, dan Mas Juni juga salah satu saksi yang bagaimana seorang Prof. Panji Gumilang mensosialisasikan Indonesia Raya 3 stanza. Jika Presiden Jokowi dan presiden-presiden kita melaksanakan yang namanya atau melakukan sebuah ide revolusi mental, maka Prof. Panji Gumilang sudah melakukan hal tersebut melalui satu dasar, yaitu Indonesia Raya 3 stanza. Nggak perlu repot, karena kita sudah diberikan, karena kita sudah diamanahkan, karena kita sudah dihadiahkan sebuah doa suci, yaitu Indonesia Raya 3 stanza. Logis Files by Hana Sution dan Mas Juni pamit untuk literasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.